pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat semua? Amin. Saya berterima kasih buat Tuhan Yesus dan juga buat Pak Alex dan Ibu, Bapak Ibu Badan Pengurus Jemaat dan semua hamba-hamba Tuhan, semua jemaat yang masih memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiri di tempat ini, di gereja Tuhan yang penuh dengan hadirat Tuhan, penuh iman, dan ini satu anugerah Tuhan buat saya. Dan saya tidak datang sendiri hari ini, saya bersama dua anak saya persilakan bisa berdiri. Ya, puji Tuhan, ini dua anak saya, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan, silakan duduk, mudah-mudahan beberapa waktu lagi yang akan datang bisa satu keluarga bisa hadir di sini. Puji Tuhan, karena saya sangat menikmati persekutuan di tempat ini. Dan walaupun saya tidak mengenal nama Bapak Ibu semua, tapi di dalam doa saya selalu berdoa untuk gereja ini. Dan saya merasa bahwa jemaat ini sudah menjadi bahagian dari hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pesan Tuhan yang kuat di hati saya yang saya mau sampaikan bagi kita pagi ini. Mari kita buka dalam Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Bapak Ibu sudah temukan? Amin. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu yang kekasih, tema kita hari ini adalah rahasia kesembuhan. Tetapi tidak terbatas pada kesembuhan saja.
Tetapi bagaimana kita mau mengetahui rahasia kita ditolong oleh Tuhan? Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan hari-hari ini. Amin. Siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Kita semua, haleluya, saya juga. Nah, saudaraku, pada tahun 2015, ada satu kejadian yang sampai hari ini saya ingat. Suatu ketika pada tahun itu, pada malam jam 8:30, saya bersama dengan istri lagi komunikasi atau dalam bahasa pelayanan itu konseling dengan seorang ibu. Dia datang karena dia punya persoalan dalam rumah tangga. Dan dia butuh sekali jalan keluar dari Tuhan. Nah, saudara, kami lagi begitu serius untuk berbicara. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar jeritan. Lalu keluarlah anak saya yang pertama dan berkata, Papa. Nah, ini saya bawa mereka supaya mereka mengiyakan cerita ini betul, saudara. Papa, saudara, saya lagi asik atau saya lagi serius berbicara tentang Tuhan, firman Tuhan, dan membimbing ibu ini supaya dia dapat mampu menghadapi masalah rumah tangganya. Tetapi ketika saya dengar jeritan anak saya berkata bahwa adiknya sedang mengalami suatu insiden yang berbahaya di kamar. Jadi anak saya yang pertama keluar, Papa. Wajah Jeskiel itu robek. Saudara, saya kaget, saudara. Saya langsung berhenti. Saat itu juga, saya tanpa minta permisi sama ibu itu, saya langsung berlari ke kamar untuk melihat anak saya yang kedua. Dan saudara, memang ternyata pelipisnya itu robek. 0,5 senti, saudara. Robek dari sini, dari atas ke bawah. Dan darah mulai bercucuran. Lalu saya tanya, kenapa? Ternyata saudara, dia lompat di atas tempat tidur. Waktu itu umur sekitar 7-8 tahun. Dan tanpa sengaja saudara, rupanya tempat tidur kami itu memang sudah usianya, saya tidak tahu berapa usianya, saudara. Dan pernya itu sudah keluar. Dan per yang tajam itu merobek pelipisnya. Dan saat itu juga bersama ibu yang kami sedang konseling berlari ke Stella Maris untuk menjahit. Dan dia menerima beberapa jahitan. Saudara, pernahkah saudara mengalami satu keadaan di mana saudara ketika sedang serius melakukan sesuatu, tiba-tiba ada intervensi yang membuat saudara harus berhenti untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan saudara, intervensi yang terjadi itu bukan intervensi biasa. Kalau bukan pasangan saudara yang telepon, Pak pulang dulu, ini lagi masalah serius. Saudara sedang asik di kantor, saudara sedang bekerja, saudara sedang melakukan sesuatu yang penting. Pasti saudara akan tinggalkan itu dan saudara pulang ke rumah dan mengurusi apa yang penting, yang lebih penting yang harus saudara urus. Atau seorang ibu yang lagi asik bekerja tiba-tiba telepon dari sekolah dan berkata, Bu, anaknya sakit, tolong jemput. Saya percaya ibu-ibu di sini pasti berhenti untuk masak dulu, betul? Dan berlari ke sekolah untuk menjemput anaknya yang sakit. Saudara perhatikan ini, cerita ini. Yesus bukan seorang yang tidak ada kerja, saudara. Yesus setiap hari punya agenda. Dan agenda Yesus itu sangat padat. Dan saudara lihat cerita ini. Cerita ini ada di tengah satu teks. Tujuan Yesus bukan untuk menyembuhkan wanita ini. Nanti saudara di rumah saudara bisa baca dari ayat 21. Tetapi tujuan Yesus ialah Yesus sedang menuju
ke rumah seorang yang bernama Yairus. Untuk apa saudara? Untuk menyembuhkan anak perempuan dari Yairus. Yesus punya agenda untuk berjumpa dengan Yairus, menyembuhkan anaknya. Tetapi cerita ini saudara, berada di tengah perjalanan. Di mana Yesus diintervensi atau diberhentikan. Atau dalam bahasa kita di stop. Untuk berhenti dari jadwalnya dan melihat seorang wanita yang sedang sakit. Saudara, bukankah Yesus pencipta dunia ini? Amin. Dia begitu sibuk, saudara. Tetapi ketika saudara berseru kepada dia, dia berhenti dari kesibukannya untuk melihat saudara. Nah saudaraku yang kekasih, apa spesial dari wanita ini yang kita mau lihat? Sehingga dia mampu membuat Yesus berhenti dan merasakan ada kuasa yang keluar dari saya berjuang sendiri. Mengapa ini tidak melihat bagaimana pergumulan saya? Saya mau bilang hari ini saudara, surga melihat saudara. Amin. Nah saudara, mari kita lihat rahasianya. Saudara perhatikan baik. Perhatikan baik firman Tuhan ini. Bagaimana perempuan ini yang sudah 12 tahun sakit pendarahan disembuhkan Tuhan. Saudara, ketika saya teliti sakit pendarahan ini luar biasa. Orang yang operasi membutuhkan darah. Dan kalau tidak cepat ditolong, pasti akan mati. Darah sangat penting bagi tubuh kita. Amin. Dari darahlah itu dialirkan kepada seluruh tubuh dan dapat hidup. Kalau darah terhambat saudara, maka akan terjadi pembengkakan. Dan kalau tidak terjadi sirkulasi lagi, pembengkakan itu akan membusuk. Darah sangat penting. Mungkin di sini ada dokter yang bisa menjelaskannya buat kita. Tetapi yang saya ketahui seperti itu. Dan saudara, perempuan ini 12 tahun pendarahan. Saudara bisa membayangkan kondisi seorang yang tiap hari mungkin itu terjadi pendarahan. Atau dalam beberapa bulan terjadi pendarahan. Saudara, ini menyakitkan buat perempuan ini. Saya membayangkan perempuan ini sudah kurus, sudah kering, sudah lusuh, tidak bertenaga. Kondisinya sangat mengenaskan saudara, 12 tahun. Saya mau bertanya kepada saudara, adakah pergumulan saudara yang sudah 12 tahun? Kita baru sakit gigi semalam saja sudah sulit saudara. Betul tidak? Makanya orang bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit Tapi orang lebih sakit itu sakit di sini, sakit hati daripada sakit gigi saudara. Tapi buat saya, sakit gigi lebih sakit saudara. Karena tidak bisa tidur. Betul tidak? Kalau sakit hati, saudara, ada yang orang membuat saudara sakit hati, orang itu bisa tidur nyenyak. Malah saudara yang tidak bisa tidur nyenyak karena wajahnya selalu terbayang-bayang di muka saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau orang membuat saudara sakit hati, tenang saja. Mengapa? Karena Tuhan bela saudara. Amin. Saudara tahu, saudara biji mata Tuhan. Siapa yang menjamah biji mata Tuhan, dia berurusan dengan Tuhan. Saya pelajari hal ini bertahun-tahun dan pada akhirnya saya sadar bahwa ketika orang berbuat tidak adil buat saya, dia bukan berhadapan dengan saya. Dia berhadapan dengan Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ada amin saudara. Makanya saya bisa tidur nyenyak saudara. Saudara mau buat saya sakit hati 10.000 kali 10.000 kali, saya tidur nyenyak. Dan saya percaya jemaat Tuhan di sini juga bisa tidur nyenyak. Kalau ada orang-orang yang membuat saudara sakit hati, ada amin. Iya saudara. Supaya wajah kita itu selalu bersinar-sinar. Berseri-seri, bukan berseri-seri saudara. Kalau berseri-seri itu film Korea. Tapi wajah kita berseri-seri. Ketemu orang, hai bu apa kabar, puji Tuhan, haleluya, Yesus dahsyat. Jangan ketemu bu apa kabar, dede. Tenaji kabar baik.
Semua susah kesehatannya, tetapi firman Tuhan katakan tidak ada hasilnya, malahan kondisinya makin memburuk. Pernahkah saudara ada pada titik ini? Ketika saudara sudah berusaha, ketika saudara sudah melakukan maksimal dalam rumah tangga saudara, tapi suami saudara tidak pernah memperhatikan kerja keras saudara. Istri saudara, anak-anak saudara, mertua saudara. Ataukah saudara sudah bangun usaha dari nol, saudara bekerja dengan begitu luar biasa. Tetapi ternyata usaha saudara bukan membaik tapi memburuk. Inilah titik nadir, titik nol kehidupan wanita ini. Tapi hari ini saya mau bilang kepada saudara bahwa pada titik itu ada Yesus lewat dalam hidup wanita itu. Pada titik itu saudara harus percaya bahwa Yesus pasti ada dan dia terus ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada amin. Saudara, saya pernah mengalami titik nol dalam hidup saya. Saudara, jangan pikir pelayanan itu haleluya, glory, puji Tuhan. Saya sudah 21 tahun pelayanan saudara. Ke berbagai provinsi, saya sudah melihat banyak gereja. Dan saya mendapati bahwa justru dalam gereja tantangan lebih berat. Justru dalam gereja ujian lebih berat. Saudara, saya pernah keluar dari satu pelayanan. Dan bukan karena kemauan saya, tapi kemauan Tuhan. Di mana Tuhan mau untuk membuat saya berdiri teguh. Supaya bukan saya yang dipermuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Dan saya percaya gereja ini, nama Tuhan dipermuliakan di sini. Ada amin. Karena saya tahu saudara. Saya diberikan satu kepekaan saudara. Bahwa di mana penyembahan itu ditinggikan. Artinya penyembahan itu menjadi prioritas di dalam pelayanan. Kesehatan, kesatuan hati diadakan di dalam satu jemaat. Di situ Tuhan bekerja. Saudara tidak butuh pergi ke hamba Tuhan besar. Saudara tidak perlu telepon hamba Tuhan dan berkata, saya butuh doa. Saudara, persekutuan ini Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, saudara hanya tinggal berserah pada Tuhan. Dan di situ pertolongan Tuhan akan terjadi. Ada amin saudara? Ya. Karena firman Tuhan berkata, pindah dari sini. Karena tempat ini sudah tidak akan muat. Saudara lihat saja tempat ini. Dalam masa pandemi, gereja kosong. Orang pada takut COVID. Tapi saya melihat jemaat di tempat ini. Semuanya diberikan perlindungan. Sehingga tidak ada virus COVID yang mengenai kita. Ada amin. Itu sebabnya saya bilang jemaat ini jemaat beriman. Nah saudara, fokus ya, kembali ke laptop. Waktu saya singkat saudara. Saudara, tidak ada rahasia lain. Saudara terima kesembuhan. Selain firman Tuhan. Bukti bahwa dia dengar berita tentang Yesus. Saudara lihat ayat 28. Ini dia. Sebab katanya sama-sama kita. Tidak rasa gemetar-gemetar. Tidak rasa ada sesuatu. Dia rasa wah saya belum sembuh. Doa lagi Pak. Besok lagi Pak. Doa lagi. Maka pada tren beberapa tahun yang lalu suka banyak orang percaya kejar hamba Tuhan. Saudara jangan jadikan hamba Tuhan sebagai ilah kita. Amin. Dia manusia. Mengapa wanita ini saudara? Dia tahu bahwa asal dia sentuh saja jubah Yesus. Asal dia sentuh. Dia jamah saja. Dia sembuh. Mengapa dia tahu jubah Yesus itu? Yang Yesus pakai. Bisa mengalirkan kuasa Yesus bagi kesembuhannya. Saudara ternyata. Kata jubah ini dalam bahasa Ibrani itu adalah kanaf. K-A-N-A-P-H. Kanaf. Dan saudara kata kanaf ini. Kalau saudara pelajari di dalam perjanjian lama. Itu ada beberapa ayat yang memakai kata yang sama.
Tetapi saudara, dalam konteks yang berbeda. Misalnya saudara, saya hanya kasih 2 ayat saja. Karena waktu kita terbatas. Saudara perhatikan di dalam Mazmur 61 ayat 4. Ini Daud berbicara tentang kanaf. Firman Tuhan berkata kepada kita. Mari kita lihat Mazmur 61. Saudara buka Alkitab saudara dan saudara tandai. Karena ini begitu penting. Mazmur 61 ayat 4. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku, ayat 5, menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara perhatikan, kata kanaf itu di dalam ayat 5 itu berarti sayap. Kalau tadi wanita itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Maka jubah dalam bahasa Ibrani itu kanaf. Di dalam ayat ini, Mazmur 61 ayat 5, kata sayap itu berarti kanaf. Daud berkata, di bawah sayapmu aku berlindung. Aku akan aman. Aku terhindar dari bahaya maut. Aku terhindar dari semua malapetaka. Dan kalau saudara perhatikan Mazmur 91, di situ lebih jelas lagi saudara. Mari kita buka. Ini ayat yang terkenal pada waktu COVID saudara. Orang pakai ayat ini. Ya, Mazmur 91. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah apa saudara? Sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, saya mau bilang begini. Perempuan ini sudah mempelajari tentang firman Tuhan. Dia tahu tentang firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Dia tahu tentang jaminan kesembuhan. Dia tahu bahwa kata kanaf itu. Saudara, kalau saudara lihat orang Israel pakai jubah, itu seperti sayap. Sehingga jubah itu diterjemahkan sayap. Dia katakan, asal ku jamah saja sayap Tuhan. Asal ku jamah saja jubah Tuhan, aku sembuh. Dia sudah tahu kesembuhan itu mengalir dari jubah Yesus. Saudara, berita tentang Yesus, firman Tuhan menimbulkan 2 hal di dalam kehidupan wanita ini. Yang pertama, dia kemudian memiliki iman. Saya jelaskan tadi saudara, kondisinya memburuk, sakit-sakitan. Orang yang ikut Yesus sangat banyak. Saudara bayangkan seorang wanita yang sakit-sakitan, yang tidak ada tenaga berjalan di tengah orang banyak saudara. Saudara, dia pasti terhimpit. Tetapi karena dia tahu bahwa jubah Yesus yang adalah diri Yesus itu menyembuhkan dia. Saudara, itu membangkitkan imannya untuk melangkah berjumpa dengan Yesus. Saudara, firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan gosip. Pendengaran akan firman Tuhan. Waktu wanita ini tahu firman Tuhan. Dia tahu Yesus lewat. Firman Tuhan itu menciptakan iman di dalam hatinya. Sehingga walaupun dalam kondisi yang pada titik terendah, dia bangkit, dia berjalan untuk berjumpa dengan Yesus. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, jika saudara baca firman, saudara dengar firman, maka saya percaya firman itu berkuasa untuk menciptakan iman di hati saudara. Iman itu bukan bertolak daripada realitas. Dengar baik, realitas hari ini mungkin saja mengecewakan saudara.
Mungkin saja suami mengecewakan saudara, istri mengecewakan saudara, relasi bisnis mengecewakan saudara. Mungkin dompet saudara mengecewakan saudara. Karena tiap akhir bulan selalu kita berdoa dan kita menangis, kita menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan aku berseru. Karena di dalam hanya ada beberapa lembar 10 ribuan. Mungkin hari ini saudara sudah bergumul tentang kesembuhan saudara. Tapi waktu saudara mengalihkan perhatian saudara dari realitas pada firman Tuhan, iman saudara akan bangkit. Dan waktu iman saudara bangkit, saudara pasti akan melangkah menuju kepada Yesus. Dan saudara berkata, aku pasti ditolong oleh Yesus. Ada amin saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang percaya yang lebih melihat realitas dan kecewa daripada percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara, saya mau saksikan kepada saudara satu kesaksian yang hidup. Suatu ketika, ini sudah kejadian sekitar 4-5 tahun lalu. Istri saya datang kepada saya dan berkata, Pak, saya mau kuliah lagi. Saya bilang cukuplah. Sebab kalau ambil kuliah lagi, dia sudah S1, teologi juga. Dia mau ambil konseling, saudara. Master konseling. Dan saya berkata, jangan. Kita belum cukup biaya untuk hal itu. Tapi kan dia bilang, Papa kan selalu khotbahkan tentang iman. Kenapa tidak praktekkan iman? Saudara, kalau suami sudah ditantang begitu, saudara. Itu antara ego dan kesombongan muncul, saudara. Jadi saudara, istri-istri jangan tantang suami. Coba cari perempuan lain. Pasti tidak ada yang sebaik saya. Saudara kalau tantang begitu. Saya akan cari betul saudara. Tapi di sini ibu-ibu tidak. Ada amin. Nah saudara. Lalu saya berkata oke. Kita percaya kepada firman. Bahwa dia El Shaddai. Dia yang mencukupkan segala sesuatu. Kita maju. Lalu kita maju saudara. Daftar. Ada uang kita bayar. Sebagian cicil. Saudara masuk tahun kedua, disitulah iman kami diuji. Ternyata saudara persediaan tidak cukup. Dan ketika harus kuliah dan harus membayar tagihan yang berikutnya saudara. Saya bilang sama istri saya sudah, kamu cuti saja. Sebab anak-anak juga butuh karena mereka sekolah dan sebagainya. Lalu dia bilang oke, saya taat kepada kamu, saya berhenti. Jadi waktu itu saya sedang diundang pelayanan ke Kota Pindrang. Hari Sabtu saya harus berangkat. Saya sudah bilang, kamu tidak usah kuliah karena kuliahnya Sabtu Minggu. Lalu saya bilang, ayo ikut saya pelayanan. Kita semua, satu mobil ke sana. Dan saudara, kami tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menyediakan tepat pada waktunya. Walaupun dia tidak kuliah, dia harus cuti. Kami sudah berserah pada Tuhan. Tapi kami percaya pada Tuhan. Dan kami senang untuk pergi pelayanan. Saudara, sebelum kami berangkat. Sudah siap barang, sudah masuk mobil semua. Tiba-tiba telepon dari kantor pasca sarjana. Ibu Dina, hari ini ada kuliah. Lalu dia bilang kepada ibu itu. Bu, saya tidak kuliah karena saya belum membayar apa yang harus saya bayarkan. Dia bilang, ibu harus kuliah. Dia bilang, bu, saya tidak enak. Saya kuliah, saya harus membayar. Dia bilang, ibu harus datang kuliah hari ini. Lalu istri saya tanya, kenapa? Ibu, seluruh biaya kuliah S2 ibu, sampai wisuda, sudah terselesaikan. Saudara, saya langsung bilang kepada istri saya, kamu tinggal. Saya dan anak laki-laki 2 orang kita berangkat. Kamu dengan anak perempuan tinggal. Dan hari itu dia kuliah dan sampai selesai kami tidak membayar 1 rupiah pun. Tuhan Yesus sudah membayar semuanya. Luar biasa saudara. Puluhan juta Tuhan bayar semuanya. Saudara, firman Tuhan membangkitkan iman. Jangan dengar itu ramalan-ramalan. Jangan dengar berita-berita, walaupun berita itu ada faktanya. Tapi fakta itu sering menakutkan kita. Dan waktu kita takut, saudara, iman kita kerdil. Saudara mau bangkit untuk nyembah Tuhan saja susah.
Mau angkat lagu akhirnya jadi fals. Mata saudara berat lalu tiba-tiba saudara tidur di dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak saudara yang tidur di hadirat Tuhan lalu bangun, Tuhan terima kasih karena saya tidur terlelap dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak orang yang di gereja tidak dengar firman Tuhan, tidak fokus. Dia pikir terus masalahnya. Hari ini saya mau bilang, fokus pada firman. Firman itu menciptakan iman. Dan waktu saudara punya iman, saudara menjadi raksasa atas masalah saudara. Ada amin. Masalah saudara ada di bawah kaki saudara. Daud berkata, aku pernah ditolong oleh Tuhan. Singa beruang aku kalahkan. Apalagi Goliat, orang yang tidak bersunat ini. Daud pegang firman. Dan waktu firman dia pegang, dia punya iman, kapasitas yang walaupun sederhana. Tapi dia melangkah dan akhirnya dia mengalahkan raksasa Goliat itu. Saudara bisa mengalahkan raksasa masalah saudara. Ada amin. Dan saudara, yang kedua firman itu terakhir menciptakan pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada amin? Apa yang saudara harapkan hari ini? Keluarga saudara baik, usaha saudara baik, keuangan saudara baik, kesehatan saudara baik. Iman menimbulkan pengharapan. Waktu saudara punya iman, saudara ada harapan. Banyak orang menjadi lemah dan tidak berdaya karena kehilangan pengharapan. Saudara pernah lihat ada orang yang saudara tiap hari mukanya lusuh terus. Itu bukan karena sakit. Tapi karena tidak ada pengharapan. Saudara, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dalam masa COVID. Dan setiap kali saya ketemu dia. Karena dia juga teman dekat saya. Setiap kali juga dia mukanya datar saja saudara. Saudara tahu TV flat? Itu rata saja. Tidak ada senyum, tidak ada sukacita. Saya bilang, bro, shalom. Iya, apa kabar? Baik. Datar flat, saudara. Saudara kalau hadapi orang yang muka datar, apa yang terjadi saudara? Bosan gak? Bosan. Lalu saya bilang kepada dia, saya pukul pundaknya. Dalam nama Yesus. Yang tidak ada pengharapan, Tuhan beri pengharapan. Dia lihat saya. Kok kamu tahu? Saya bilang bukan saya yang tahu, Tuhan di dalam saya yang kasih tahu. Kamu sudah kehilangan pengharapan. Kamu melayani tapi kamu tidak di dalam pengharapan. Kamu loyo. Roh kamu mati. Karena dia sahabat saya jadi saya terbuka saja. Banyak anak Tuhan seperti ini. Yang ada di gereja melayani Tuhan tetapi dia tidak punya pengharapan. Asal saja ikut Tuhan. Tetapi dia tidak punya pengharapan yang kuat. Saudara tahu pengharapan itu bagaikan sau yang kuat. Amin. Jangkar yang kuat sudah dilabuhkan di belakang tabir. Dan tabir itu siapa? Yesus saudara. Pengharapan kita itu di dalam Yesus. Dan Roma 5 ayat 5 berkata pengharapan anak Tuhan itu tidak mengecewakan. Amin. Ada amin? Sekali saudara berharap sama Yesus pasti terjadi dalam hidup saudara. Sehingga kita harus punya pengharapan dan pengharapan itu sumbernya firman. Jangan terus baca SMS, WA. Jangan terus pelototin televisi, serial Korea berseri-seri. Bu, kenapa tidak datang gereja? Aduh minta maaf Pak, kemarin nonton film Korea berseri-seri. Pak, kenapa tidak datang ibadah, datang pelayanan? Sorry Pak, ini lagi nonton bola semalam. Manchester United. Kebetulan ada Ronaldo jadi saya ikuti. Saudara, mari kita benamkan diri kita pada firman. Saya tutup di sini saudara. Firman menciptakan iman dan pengharapan. Ada amin. Waktu saudara punya iman dan pengharapan, tidak ada satu masalah pun yang dapat mengalahkan saudara. Wanita ini melangkah dengan iman dan pengharapan. Dia mendekati Yesus walaupun orang banyak berdesak-desakan menyentuh dia dan dia hampir jatuh tapi dia bangkit lagi. Dia jalan lagi saudara. Sampai iman dan pengharapan itu menjadi sempurna ketika dia menyentuh
jubah Yesus, kanaf itu dan aliran kuasa itu keluar dari tubuh Yesus. Immediately, seketika itu juga dia sembuh dari sakitnya. Hari ini saya mau bilang, kalau iman, pengharapan saudara bangkit, seketika itu juga pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara.